ini gimana kondisi terkini saat ini pasca menjalani operasi? Iya, alhamdulillah banget. Kemarin selama 2 minggu dirawat di rumah sakit di Jakarta Selatan, di daerah Lebak Bulus, Mayapada Hospital. Ya, ini semua berkat bantuan Raffi Ahmad. Allah ngasih jalan pertolongan melalui Raffi. Jadi ketahuan penyakit aku yang sebenarnya. Ternyata ada batu empedu yang udah bertahun-tahun baru terlihat, dan itu udah diambil, udah dioperasi, dan tiroid aku juga tinggi, jadi sudah normal sekarang semuanya. Tiroidnya udah normal, batu ginjalnya udah dioperasi, jadi alhamdulillah kemajuannya udah bagus nih. Aku udah bisa duduk, udah bisa ini nih, ada pipinya lagi nih. Tadi kan kurus banget kan, kurus karena itu kata dokter yang bikin aku kurus, bikin aku nggak bisa makan, yaitu tiroid dan batu ini nih, batu setelah operasi ya, batu ginjalnya nih. Oh itu Batu ginjal, batu empedunya bang sorry ya. Batu banyak, ini yang kecil-kecil ini, yang kecil-kecil ini bisa besar katanya, bisa akan gede lagi seperti yang lain. Operasinya berapa lama, Bang? Operasinya alhamdulillah 1 jam 48 menit. Saya sadarnya 1 jam 48 menit. Pas sadarnya. Prosesnya aku nggak tahu, mungkin 1 jam setengahan lah. Gitu. Ya pokoknya alhamdulillah semuanya berjalan lancar sesuai waktu. Cuman agak terhambat 1 minggu karena tiroid aku masih tinggi. Ya kan, awal masuk rumah sakit itu 4,6, terus turun 2. Nah, normalnya kan harus 1,8. Nah, kemarin pas terakhir menjelang operasi 1,2. Jadi udah normal banget gitu. Udah normal banget. Ya, langsung besoknya diambil tindakan operasi. Raffi sudah berjumpa Bang pasca operasi? Raffi video call aja. Video call karena Raffi sibuk banget kan. Pas Raffi ada acara Hari Pahlawan itu kan. Jadi pas mau pulang cuman ngasih support biar semangat terus, dibilang gitu. Sembuh. total berapa lama di rumah sakit itu? 2 minggu. Iya. Di rumah sakit tuh yang ada praktek yang jalan berdiri itu gimana sih? Oh iya, itu fisioterapi, itu salah satu alat fisioterapi. Jadi kan karena saya udah susah berdiri ya, udah nggak bisa berdiri, jadi dipaksa, maksudnya harus berdiri biar ini otot paha dan otot betisnya ini biar tegak gitu kan, biar tegak. Nah itu alhamdulillah aku udah 60 derajat. Harusnya 80 derajat, tinggal 20 derajat udah keburu operasi. Jadi udah 60 derajat, tinggal dengan 20 derajat lagi, normalnya 80, aku udah keburu tindakan operasi. Jadi di stop itu fisioterapi. Recovery-nya dari dokter seperti apa? Terus pemulihannya berapa lama? Ya pemulihannya aku cepet banget, jadi besoknya abis malam selesai jam 11 malam udah balik ke kamar ruang inap. Ya aku langsung subuhnya udah makan bubur dan segala macam, udah bisa makan, udah enak gitu kan, udah nafsu makannya makin. Yang saya heran nih kaki kanan ini kan yang susah banget nih, susah banget yang digerakin nih. Jadi tanpa sadar tuh setelah operasi kaki saya udah ngangguk dan ngegantung. Ngangguk dan ngegantung gini. Ini bisa diangkat ya Allah. Jadi paling susah banget yang kaki kanan ini. Udah begini nih posisinya nih, tidur tapi begini, kaget. Nah itu dia, apa itu benar faktor dari itu kan katanya emang batu empedu ini emang bisa mengganggu semua organ tubuh gitu. Ya alhamdulillah pokoknya setelah ini diangkat
ya kemajuannya banyak banget. Nah, kalau makan nasi bang, waktu itu kan belum bisa makan nasi ya? Belum bisa. Nah, makan nasi pertama kapan berarti? Makan nasi pertama Habis operasi berapa? tadi. Oh, belum tadi. Semalam Oh, semalam. semalam di sini di rumah. Tadi makan nasi tim aja, nasi lembek. Alhamdulillah tadi makan bubur habis satu mangkok, satu porsi sarapan habis. Gitu. Pokoknya pikiran di otak makanannya nih sekarang. Iya. Makanannya pikiran makan apa nih? Kayak orang dendam gitu. Iya, Nah, kalau tapi bangun? tetap jaga. Kalau bangun, dulu kan duduk aja susah bang. Iya, bangun paling karena ini nggak ada pegangan ya, nggak ada pegangan, aku pegangan sebentar buat bangun udah. Gitu. Tapi tadi sempat sendiri pagi-pagi itu, tergantung tenaga sini. Kalau tenaganya fit, makanya kan dia bilang, insya Allah kalau banyak makan ya, mungkin tenaganya ada gitu, bisa ngangkat nih pak. Itu tinggal hanya, ya aku ngangkat pantat udah bisa gitu maksudnya. Udah bisa geser udah. Cuman untuk berdirinya ini masih susah. Nah itu harus di fisioterapi lanjut lagi yang di rumah sakit. Alhamdulillah. Ada ini nggak bang, pantangan buat makan gitu? Oh pasti makan ada pantangan. Ya, pokoknya kalau yang daging yang berlemak-lemak tuh udah nggak boleh lagi, lemak-lemak lagi. Terus kalau steroid aku kalau bisa jangan sampai makan seafood. Jadi dia bisa merangsang steroid itu, bisa merangsang dia tinggi lagi. Itu yang dua penyakit itu yang selama ini aku nggak tahu, 2 kali rumah sakit kagak kedetek kan di mana pada di maksudnya ketahuan penyakitnya. Jadwal kontrol seperti apa bang? Kenapa? Jadwal kontrol? Jadwal kontrol seminggu dari kemarin kan kemarin sampai rumah kemarin pulang kemarin siang, jadi tanggal 17. Tapi kontrol itu sekalian fisioterapi lanjutannya atau gimana bang? Fisioterapi insya Allah lanjut di rumah. Bisa? Lanjut di rumah ya, kemarin dari timnya juga udah bilang ya kalau bisa lanjut di rumah. Jadi kalau kita fisioterapi yang baru jadi nggak ngulang lagi, jadi nggak dari awal lagi kan mereka udah tahu jaraknya dan dipantau dokter kalau udah di sana kan, udah dipantau dokter. Bang, terharu nggak sih bang dengan bantuan Raffi Ya, sebegitu? Aku benar-benar terharu bang, bukan terharu lagi ya udah melebihi terharu. Bersyukur, yang utama tuh bersyukur sama Allah. Ya dengan cara Allah mempertemukan aku dengan Raffi, jadi Raffi membantu aku dan ini semua lepas dari tangan Allah. Dia menggerakkan Raffi buat aku membawa ke rumah sakit yang tadinya aku udah gak mau. Siapapun yang butuh aku rumah sakit kemarin itu saya gak mau, udah gak mau. Udah apa ya istilahnya udah frustasi gitu, udah di rumah sakit kayak gini lagi, sakit lagi. Oke, ke rumah sakit iya bisa ke rumah sakit, cuman paksain ke rumah sakit karena ada BPJS kan. Tapi kan biaya untuk hari-harinya gimana, untuk yang jagain obat yang tidak tercover dengan BPJS kan pasti ada. Nah itu yang saya pikirin. Makanya pada saat Raffi bilang, udah bang, semangat sembuh, yang penting sembuh dulu, nggak usah mikir apa-apa, ikutin dokter aja bilang. Dokter bilang ini, abang ikutin, nggak usah mikir apa-apa, ikutin dokter aja, kata Raffi. Ikutin dokter aja, mau dokter bilang apa, ikutin semua perintah dokter. Nggak usah mikirin apapun nggak usah dipikirin, mau biaya mau segala macam. Ya alhamdulillah inilah hasilnya. Aku udah agak ya udah sehat, maksudnya udah sehatnya udah lumayan, udah bagus lah dari kemarin yang aku bisanya tidur doang, nahan sakit, harapan udah apa ya, udah hampir putus lah nih. Ya Allah, tinggal menunggu aja nih, pikir kayak gitu kan. Ya alhamdulillah ini semua berkat Allah melalui tangan Raffi dan keluarganya Raffi juga selalu support. Selain Raffi Ahmad ada nggak sih bang yang ngebantuin, mungkin ngejenguk atau ngebantu kayak Raffi Ahmad gitu? Ya kalau teman-teman ya itu bantuan juga dari Mama Rita ya. Mama Rita
Nah yang itu lebih support apa? Aku seneng banget tuh aku bisa ketemu teman-teman lama, tuh kan kayak ketemu Gusti Randa, ketemu Mbak Cintami, ketemu Mbak Baby Sylvia, ketemu Sandi Nayawan. Saat itu Mama Rita, gue temuin nih ya teman-teman lama kita dulu. Oke, iya, tenang aja ntar. Nah, yang kedua tuh hari Minggu Mama Rita datang, udah ditemuin semua. Senang aku, nama semangat ya. Udah lucu-lucuan aja tuh pada ketawa-tawa jadi tambah semangat lagi kan. Dia yang doain. Bang, maaf sebelumnya tadi abang bilang tinggal menunggu aja, berarti selama sakit abang memang sudah siap di ya Udah pasrah gitu. udah ya? pasrah. Udah pasrah. Saya sudah bilang sama mantan istri. Udah semua saya bilang. Sampai aku pernah bilang kalau aku dimakamin jangan jauh-jauh dari sini. Aku bilang gitu. Tanya, aku udah bilang semuanya. Kalau aku nggak ada umur, nanti aku dimakamin jangan jauh-jauh dari anak-anak, dari kalian. Aku bilang gitu. Siapa? Aku bilang gitu. Udah tanya mantan istri. Berarti sudah menitipkan wasiat kepada keluarga ya. Iya cuma itu doang, menitip wasiatnya jangan jauh-jauh dimakamin biar kalian bisa datang mendoakan terus. Apa sekarang berarti udah apa namanya? Udah comeback lagi Bang ya, udah semangat lagi ya. Semangat, ya Allah, alhamdulillah semangat banget. Yang juga semangat. Aku juga harus lebih semangat gitu kan. Harus lebih semangat. Tapi dipantau terus nggak sih Bang sama Arapi? Ya pasti dipantau. Mama Rita juga selalu melihat update aku kan. Karena dari kitanya juga ngirimin kalau misalnya ada apa-apa kita ngirim ke timnya Arafi, jadi menyebar gitu. Nanti kalau udah enakan nih Bang, apa mau live TikTok lagi apa udah istirahat aja apa sembuh total apa gimana? Ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu maksudnya belum tahu nih. Kan pasti kalau terapi ini nih minimalnya kan 6 bulan katanya, maksudnya sekitar 6 bulan lah, 6 bulan fisioterapinya nih ada perubahan gimana atau gimana gitu kan selama 6 bulan. Nah setelah itu kalau misalkan Allah ngasih aku kesehatan, aku bisa jalan lagi, ya pasti mau kerja lagi lah, nggak mungkin nggak akan kerja gitu kan. Cuman ingat lagi dari pesan dokter, kalau udah kantung empedunya diambil udah nggak bisa kerja keras lagi gitu, udah nggak bisa bekerja keras ya, jadi jangan capek-capek, nanti akan mengakibatkan apa gitu, gitu, jadi menimbulkan penyakit apa gitu. Jadi ya belum tahu kan. Hal pertama Yang penting pasti usaha lah, usaha gimana caranya bisa nyari nafkah sendiri. Hal pertama di pikiran Abang kalau udah bisa jalan lagi, Abang mau jalan kemana? Mau ngajak jalan cucu, mau jalan-jalan sama cucu bareng-bareng gitu. Ya paling kalau ketemu cucu paling di sini gitu kan, di rumah sakit. Ya pengen jalan aja sama cucu yang lama gitu, yang bisa jalan lama. Ada lagi? Siap.